Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNC Teknisi Neka Jepara. Langsung saja di pembahasan ya. Di sini kedatangan Vivo Y21s kayaknya ini ya. Oke, saya lihat di pengaturan sebentar ya. Kita buka di pengaturan, kita scroll ke bawah. Di sini paling bawah sendiri tentang telepon yaitu Vivo Y21s ya. Oke. Y21s ini kondisi atau keluhan dari pemilik handphone itu ketika membuka aplikasi tertentu handphonenya mati lalu hidup kembali ya. Dan ini sudah dilakukan riset data pabrik oleh pemiliknya sendiri tetap sama hasilnya, yaitu membuka aplikasi tertentu mati, contoh kamera, contoh panggilan di darurat mati, YouTube mati, ataupun yang intinya yang menggunakan frekuensi sinyal ya, yang menggunakan frekuensi sinyal ataupun apa namanya, daya yang berlebih dia mati ya. Oke, kita coba seperti apa yang saya maksud ya. Di sini saya bantu dengan cas. Keluhannya seperti ini. Ketika dibantu dengan cas hidup, ketika tidak dengan cas dia mati ataupun restart berulang. Ketika melakukan panggilan kamera ataupun aplikasi tertentu. Oke, di sini saya coba dulu di panggilan. Saya masuk di panggilan darurat. Saya ketikkan 112, kita klik darurat seperti ini ya. Tidak ada respon mati, tetap hidup seperti ini dan kembali lagi. Coba saya masuk di kamera. Di sini kamera terbuka dan bisa kita lihat kamera. Kita beralih ke kamera depan. Masih terlihat seperti ini. Berubah ke kamera belakang lagi. Normal ya. Coba kita cabut di chargernya, kita cabut ya. Oke, chargernya kita cabut. Kita masuk di kamera ya. Pertama kita masuk di kamera, dia mati lalu hidup kembali. Ini seperti keluhan dari pemilik handphonenya seperti ini ya. Sudah dilakukan riset data pabrik, hasilnya sama. Sebenarnya hal ini terjadi bukan karena sistem ya. Sudah sering kali, bahkan setiap hari ada ya. Meskipun bukan di Vivo, keluhan seperti ini seringkali muncul atau seringkali datang ke meja servis saya dengan keluhan yang sama, hampir mirip, yaitu untuk telepon, untuk buka WA, untuk buka kamera, untuk YouTube dengan volume tinggi mati dan lain sebagainya. Yang intinya ketika dicolok charger dia bisa menyala terus, ketika charger dicabut mati. Ini terjadi di 90% servisan saat ini ya, di minggu-minggu ini sering kali seperti itu. Oke, bagaimana cara menangani ketika seperti ini ya? Ini hard reset ataupun reset data baru dilakukan pemilik handphone, hasilnya sama, otomatis caranya salah atau tidak work atau tidak sukses ya. Berarti salah, harus penanganan yang lain. Oke, seperti biasanya saya ketika menangani seperti ini saya mengarahnya ke arah baterai. Bisa penggantian baterai, bisa fuse, bisa dari hal yang lain ya. Oke, saya cabut dulu untuk chargernya. Saya panggilan darurat kembali ya. Di sini saya lakukan 112. Kita klik di panggilan darurat, dia tidak bisa menyala terus lalu mati. Kemudian hidup seperti ini. Oke, kita langsung dieksekusi, kita bongkar dulu untuk handphonenya ya. Untuk handphone di 21 ini pembongkarannya dari belakang kita lakukan pemanasan dengan blower dulu. Setelah terasa agak lumayan lama ya, kita pakai inspirasi insting saja seberapa lama kita memanasi bagian ini pelengket belakang ini ya. Setelah dirasa cukup hangat, cukup untuk melunakkan perekatnya, bisa disudahi dan kita buka untuk backdoor belakang. Oke, untuk pembongkaran backdoor belakang seperti ini lalu diseset menggunakan alat bantu lain, boleh di silet yang kurang tajam, boleh di mika, boleh di alat bantu lain, yang penting aman-aman saja ya. Oke,
Untuk pembongkaran backdoor belakang saya percepat videonya ya. Oke, untuk backdoor belakang sudah saya lepas menggunakan bantuan alat seperti ini. Kita singkirkan backdoor lalu kita buka semua bautnya. Untuk pembongkaran baut saya percepat kembali. Oke, untuk baut sudah saya lepas semua di sini ya. Jangan lupa short sim diambil dulu. Kita buka untuk missil ini ya. Apa ini namanya? Backdoor. Badan tengah handphone ini namanya kalau nggak salah missil apa middle ini. Lalu kita congkel untuk ininya penutup mesin, kita lepas fingerprint, kita singkirkan, kita mengarah ke pelepasan baterai. Ini baterai kita lepas dulu seperti ini, kita cabut dulu untuk baterainya, kita mengarah ke fuse ataupun sekring baterai ya. Oke, saya lepas dulu untuk baterai, soketnya dilepas lalu ditarik seperti ini. Untuk pelepasan baterai Vivo Oppo seperti ini ya. Untuk cabut hijau-hijaunya ditarik, untuk plastik yang berwarna putih ditekan ke arah berlawanan lalu kita tarik seperti ini ya. Jika susah ataupun keras bisa meminta bantuan teman ataupun kita letakkan di dada baru kita tarik. Oke, di sini kita coba dulu seperti ini ya. Ini saya menggunakan bantuan dada ini tadi ya agar lebih cepat terlepas baterainya. Oke, saya posisikan dulu kembali seperti asal. Baterai masih ekstra keras ini, tetapi bermasalah. Oke, kita menuju ke fuse. Fuse berada di dalam baterai ini. Kita coret saja seperti ini. Intinya kita membuka di bagian sini, cari posisi atau pose yang aman yang dapat kita gunakan untuk membuka ini ya, membuka namanya komponen. Di sini ada komponen, kita buka. Oke, saya buka dulu ya. Bagian dari baterai berada di dalam sini. Saya posisikan dulu ke posisi yang lebih nyaman ya. Oke, setelah dirasa aman dan nyaman, di sini ada terlihat seperti kotak ya kecil berada di ujung. Kalau baterai Vivo, kalau Oppo biasanya berada di tengah. Ini kita kelupas untuk plastik ini perekatnya, lalu kita mengarah ke ini, kita lakukan jumper ya, jumper fuse atau sekring baterai ini. Karena seringkali saya temui hal semacam ini bukan hanya di Vivo tapi di merek-merek lain sering. Oke, seperti ini biasanya bertuliskan huruf LK ataupun 01 ataupun lingkaran bisa saja. Di sini kita lakukan jumper dengan menghubungkan kedua titik kanan dan kiri ini dengan menggunakan kabel jumper. Oke, di sini saya lakukan kerik sedikit, lalu saya kasih timah dan saya kasih kabel jumper nanti ya. Oke, untuk kabel jumper saya persiapkan dulu serta timah serta soldernya ya. Oke, untuk kabel kerik seperti ini, kabel jumpernya kita baluri dengan timah semua ya. Untuk yang kita kerik ini kita baluri dengan timah agar lebih pasti untuk jumpernya ya. Yang sebelah nyambung, yang sebelah enggak ya percuma nanti. Kita lakukan seperti ini, kita siapkan timah dan kita baluri kabelnya dengan timah ya. Oke, seperti ini kurang lebihnya ya. Lalu kita sambungkan di sini. Oke, di sini untuk fuse-nya saya kasih timah dulu di bagian ujung sini, dan yang kaki satunya saya kasih juga agar lebih
lebih apa namanya ya, lebih maksimal untuk kita menyolder ya. Kita lakukan jumper, ini kabel jumpernya, kita lakukan penyambungan ataupun namanya jumper ya. Di sini kita sambung antara kaki satu dan kaki yang sebelahnya. Pastikan kedua kaki tersambung. Setelah tersambung dapat kita buang untuk kelebihannya. Saya lihat di mikroskop sebentar ya. Ini oke, kelihatannya menyambung dengan bagus. Kita tutup menggunakan plester yang aman, boleh dari LCD yang bekas itu banyak biasanya. Saya carikan dulu untuk ini ya, pengaman dari komponen-komponennya. Oke, seperti ini kita sisipkan di sini, lalu kita kembalikan posisi seperti semula. Kita balik seperti ini, kita tes di handphonenya ya. Kita tes seperti ini dulu tanpa perlengkapan apapun, yang penting nyala dulu. Dan tadi baterainya di berapa ya, kalau nggak salah di bawah 10%. Sebenarnya 100%. Ketika dilakukan panggilan tadi mati, baterai jadi 0, habis. Seperti ini kita lakukan dulu penekanan power agar handphonenya hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini sudah hidup. Kita tunggu loading dari Vivo Y21s ini ya. Kita tunggu loadingnya sebentar agar bisa masuk di desktop utama. Lalu kita lakukan cek seperti tadi, panggilan darurat kamera, terutama itu ya. Sudah masuk di halaman awal di desktop seperti ini, memuat ya. Baterai menjadi ini hampir full. Dilihat ya, tadinya di bawah 10%. Kita lakukan di panggilan darurat di 112. Semoga tidak mati. Oke, di sini masih menyala meskipun tidak tersambung karena antena berada di bagian belakang. Di sini tetap hidup, tidak mati. Oke ya, yang tadinya mati. Kita beralih ke kamera sebentar. Oke, seperti ini. Kita coba masuk di kamera. Ini tanpa bantuan charger, yang tadinya pakai bantuan charger hidup, cabut mati. Kita pindah di kamera depan. Kamera belakang kembali. Oke, mantap ya. Di sini ternyata kasusnya benar-benar fuse yang jadi biang keroknya atau biang keladinya ya. Oke, di sini untuk kasus di Vivo Y21s terkendala atau kasusnya bisa hidup normal ketika dibantu charger sudah dapat kita selesaikan dengan hanya ya menyambung fuse atau sekring baterainya, tidak melakukan penggantian baterai. Ini apabila tidak berani melakukan jumper sekring tadi ya, bisa melakukan penggantian baterai juga nggak apa-apa, cuman mahal aja jatuhnya ya. Tidak seperti ini, murah-murah saja. Oke ya, dan hasilnya insya Allah maksimal seperti ini, asalkan baterai bawaan ini masih bagus, tidak melembung, bukan baterai gantian yang ecek-ecek atau gantian yang meniru-niru. Kebiasaan ada ya yang baterainya sudah niru-niru murahan, ketika dilakukan seperti ini bahkan views seringkali juga tidak ada, kecuali bawaan pabrik seperti ini. Oke ya, di sini kita cek kembali di panggilan 112. Oke, masih hidup dan menyala terus ya sampai seperti ini. Kamera saya geser ke sini tadi, kamera mati ya, ini masih hidup, potret, foto, video malam dan lain sebagainya tetap hidup. Oke ya, untuk kasus sudah kita selesaikan di Vivo Y21s, terkendala seperti tadi.
dan barangkali video ini bisa bermanfaat, bisa membantu teman kita yang berada di luaran apabila menemui kasus sama di Vivo Y21s ataupun HP Oppo, semua Oppo ya, dengan syarat baterai ori ya. Dengan syarat baterai ori, bukan ya, Vivo juga bisa, di Xiaomi, di Oppo seringkali terjadi dengan syarat baterai ori yang masih kondisi bagus ataupun tidak melembung. Bisa dilakukan hal seperti ini tadi. Insya Allah sukses, membawa berkah yang lebih awet untuk baterainya ya. Oke, semoga video bermanfaat. Barangkali ada yang berkenan, silahkan untuk like, comment, dan subscribe. Yang sudah like, comment, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki Anda bertambah melimpah berkah dan barokah amin ya rabbal alamin. Saya akhiri video, salam sukses, salam sejahtera dari teknisi Kasbara. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.